Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku SMP Nusa Indah kelas 7. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap diberikan kesehatan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, dalam pembelajaran kali ini kita tetap pembelajaran daring ya, belajar di rumah. Namun itu tidak menjadi kendala kalian dalam belajar. Tetap jaga kesehatan dan semangat dalam belajar. Anak-anakku kelas 7 SMP Nusa Indah, materi kita pada hari ini adalah mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Sesuai dengan kompetensi dasar kita ya, 3.11 4.11 tentang mengidentifikasi informasi fabel legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Kemudian 3.12 dan 4.12 menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. 4.12 memerankan isi fabel atau legenda daerah-daerah setempat yang dibaca dan didengar. Tujuannya ini ada 4, untuk mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, untuk menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat, untuk menelaah struktur dan kebahasaan fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, untuk memerankan isi fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, pengantar materi ini, apa itu fabel? Di sini sudah ada gambarnya gajah ya. Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk ke dalam cerita fiksi dan mengandung moral. Materinya mengenali ciri fabel, kemudian menceritakan isi fabel, menelaah struktur dan bahasa fabel, dan memerankan isi fabel. Nih ceritanya pada cerita semut dan belalang ya, tolong diperhatikan. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau, dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. "Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo kita nikmati hidup kita," tanya belalang. "Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama," kata si semut. "Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama," kata belalang. "Lihat, banyak sekali makanan saat ini tidak akan habis," lanjut belalang. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Pada siang hari di musim gugur, satu keluarga semut yang telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan, mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu, seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya datang dan memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makanan untuk dirinya. "Apa? Tidaklah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas?" teriak sang semut.
Saya tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu, kata belalang. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, sekarang saatnya kamu menari, kata sang semut. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Nah, setelah itu kita mengenali ciri fabel ya, setelah kita membaca ceritanya yang tadi. 1. Fabel mengambil tokoh binatang. Binatangnya tadi apa? Semut dan belalang. Kemudian 2. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk. Tadi yang belalangnya maksudnya buruk itu gimana? Dia tidak memikirkan kehidupan setelahnya. Dia hanya bermain-main, hanya memainkan violinnya tanpa memperdulikan kehidupan selanjutnya. Dan dia menjadi rugi. Kemudian yang baik itu adalah semut. Semut bekerja keras. Kemudian saat musim dingin tiba, dia tidak kebingungan lagi. Nomor 3, tokoh binatang berbicara seperti manusia, ditandai dengan dialognya tadi antara semut dan belalang. Yang keempat, cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan sebab akibat dan diurutkan dari awal sampai dengan akhir. Tadi pada musim panas, kemudian pada musim dingin. Fabel menggunakan latar alam, latarnya ada di hutan. Nomor 6, ciri bahasa. Yang pertama kalimat naratif. Kalimat naratif itu berdasarkan cerita, kalimat langsung. Kemudian kalimat langsung ditandai dengan dialog. Kemudian menggunakan kata sehari-hari. Menceritakan kembali isi fabel. Dalam menceritakan kembali isi fabel itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama menentukan tokoh dan watak tokoh. Tadi kan sudah kita tentang semut bagaimana, belalang bagaimana. Kemudian yang kedua menentukan rangkaian peristiwa. Yang pertama ada awalnya, lalu akhirnya. Terus yang ketiga menceritakan kembali isi fabel. Nah, selanjutnya menelaah struktur fabel. Struktur teks fabel itu ada 4. Yang pertama orientasi. Orientasi itu pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Komplikasi, konflik sampai menuju klimaks. Resolusi itu pemecahan masalah. Kemudian koda. Koda ini boleh ada ataupun boleh tidak. Ini perubahan atau pelajaran yang dapat dipetik dari cerita. Jadi setelah kita melihat cerita tadi kan amanatnya gimana? Kita tidak boleh berlebihan ketika, maksudnya gimana? Kita tidak boleh hanya diam saja, hanya berpangku tangan, hanya bersenang-senang saja tanpa memikirkan kehidupan selanjutnya. Yang kita perlu contohkan itu seperti semut. Semut itu selalu bekerja keras. Kemudian pada musim pacekliknya, musim dingin, dia sudah siap dan menerimanya. Memerankan isi fabel. Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama merancang tokoh, watak, dialog, latar sesuai isi fabel yang dibaca. Kemudian merancang urutan cerita, merancang pemeranan dari fabel yang dibaca, melakukan adu kreatif pemeranan fabel. Nah, ini contohnya. Tadi kan tentang fabel semut dan belalang. Ini kan tadi ada gambar-gambarnya ya. Tugasnya untuk besok ya, kalian mempelajari cerita semut dan belalang, kemudian mempelajari ini ada gambarnya ya, mulai dari semut yang mengajak belalang untuk bekerja keras tapi malah tetap ada dengan bermain violinnya tadi itu, sampai dengan si belalang
si belalang lelah karena tidak punya makanan, lapar gitu ya. Itu tugasnya. Saya minta kalian menceritakan kembali isi dari teks fabel semut dan belalang. Kemudian nanti dikumpulkan langsung lewat WhatsApp pribadi saya ya. Terima kasih. Ya, ini pesan dari saya. Torehlah kanvas dengan penuh kreativitas untuk generasi emas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah tadi pemaparan mengenai fabel ya. Semoga kalian dapat mencerna apa yang telah dijelaskan sama ibu ya. Tetap semangat dalam belajar. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.